Konten kreator ternama Ria Ricis kini kembali mencuri perhatian lantaran beberapa waktu lalu dirinya turut menumpahkan keresahan mengenai banyaknya komentar di Instagram yang menyebut bahwa dirinya tampak sedang hamil. Bahkan wanita berusia 28 tahun itu mengatakan jika hal itu merupakan tindakan body shaming yang sangat tak disukai olehnya. Berusaha bijak dalam menyelesaikan masalah, Ricis pun mengajak agar netizen dapat menghargai perasaan orang lain ketika berbicara mengenai penampilan seseorang. Menurutnya, setiap individu memiliki perjalanan hidup hingga luka batin yang berbeda dan perlu ada batas dalam ucapan sehingga tak menyakiti perasaan orang lain. Lantas, apakah maksud dari luka batin yang diungkapkan oleh Ria Ricis? Banyak luka yang belum sembuh, jadi dicip dulu lah ya. Anak juga lagi lucu-lucunya ya, lagi lari sana lari sini, kalau nambah lagi aduh ini belum keurus gitu. Belum ada kebetulan. Kamu mungkin mau? Oh iya. Gimana ya? Ya intinya kalau untuk masyarakat yang berpendapat ya selama misalnya sopan-sopan aja ya nggak apa-apa lah ya gitu kan, kita saling mendukung, saling mensupport gitu. Terus juga mungkin Ricis juga apa adanya juga ya, terus juga mungkin capek segala macam. Terus kalau ke arah yang body shaming mungkin juga mengingatkan untuk teman-teman yang lain agar takutnya jangan sampai meniru yang lain untuk nggak body shaming, istilahnya sih kayak gitu ya gitu. Itu lagi sih ya itu wajar sih, mungkin ada fans, mungkin ada haters gitu kan. Tapi kalau bagi Icis ya, sini sempat ada di satu talk show sama Icis, ada yang ditanya kayak gitu juga, hostnya nanya ke Icis, kalau kata Icis semua itu sayang sama Icis, insya Allah gitu ya. Semua yang memberikan komentar baik itu negatif atau positif, intinya sih perhatian. Intinya netizen itu teman-teman publik juga semuanya ingin Ricis atau kita lah yang dikomentarkan itu lebih baik lagi, istilahnya kayak gitu sih. Baik itu secara langsung atau misalnya secara misalnya DM atau pribadi gitu ya, mengingatkannya mereka itu sebenarnya sayang. Terus, namanya hidup di dunia kan, apalagi kan public figure, lagi-lagi pasti ada pro kontra, atau misalnya apalagi yang depan kamera pasti ada penilaian-penilaian dari publik gitu kan, dari masyarakat, baik itu negatif atau positif. Itu dijadikan apa ya, kayak kalau yang positif itu kayak semangat lagi kita untuk terus ya maju ke depan, tetap berkarya segala macam. Kalau ada yang negatif ya kita jadikan introspeksi diri gitu sih. Tapi selama misalnya diri Ricis selama itu memang bukan gitu misalnya ya, maksudnya selama itu hal yang positif tapi ada masyarakat beberapa yang memandangnya berlawanan, ya nggak apa-apa gitu. Namanya kan juga mereka bebas berpendapat sih, gitu aja. Yang paling penting terus saling support, berdoa, dan yang paling penting adalah terus berpikir positif. Tentunya sebagai pengguna medsos, kita harus memiliki rasa bijak ya terhadap apa yang kita tampilkan, konten yang kita munculkan di media sosial. Hal ini kenapa? Karena siapapun yang membaca atau melihat konten yang kita sajikan tentunya akan menimbulkan banyak persepsi, baik itu persepsi positif maupun persepsi negatif. Nah, apabila sudah masuk ke ranah pribadi, maka dampaknya tentu sangat negatif karena ini bisa menjadi bumerang buat seseorang yang menampilkan atau membeberkan masalah personalnya. Apalagi ketika ini terjadi di seorang public figure, di mana semua netizen atau banyaknya netizen yang menyoroti apa yang terjadi dengan public figure. Dan ketika memang mungkin ada pancingan atau ada sesuatu yang menyangkut personalnya atau pribadinya, maka ini bisa menjadi multiplier effect, di mana ini bisa dampaknya akan lebih berat lagi dari waktu ke waktu, bahkan dampak ini bisa menjadikan bumerang buat public figure tersebut. Apalagi kita tahu masyarakat memiliki persepsi masing-masing dari tergantung pendidikannya, sosoknya, dan motifnya. Dan yang lebih bahaya lagi apabila masalah personal ini masuk ke dalam konten media sosial, maka bisa justru menambah pelik masalah tersebut. Misalnya masalah rumah tangga, kemungkinan masalahnya tidak segitu beratnya, namun karena ada di media sosial, maka ini menjadi konten yang sangat bisa serius dan sangat bisa meledak secara negatif. Padahal mungkin saja masalah secara realnya itu tidak seperti yang ditampilkan.
dan bahkan bisa menjadi keruh rumah tangga public figure tersebut. Oleh karena itu menurut saya hati-hati dalam mengunggah konten di media sosial, apalagi seorang public figure, karena bisa menjadi hal yang negatif untuk diri dan keluarganya. Dan saya berpikir juga para netizen tentunya bisa juga mengkomentari dengan bijak dan tidak melebih-lebihkan, sehingga juga masalah yang mungkin memang terjadi di seorang public figure itu bisa terselesaikan dengan baik. Berbicara mengenai luka hati yang dialami oleh dirinya, kini rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan pun kembali diguncang oleh isu tak sedap yang kembali beredar luas. Sebagaimana hal itu terjadi lantaran Teuku Ryan baru-baru ini tertangkap kamera hadir di salah satu acara film bioskop tanpa didampingi oleh sang istri dan justru datang bersama teman prianya. Mendengar isu miring itu telah beredar di mana-mana, kedua pasangan tersebut pun langsung menepis adanya kabar keretakan rumah tangga yang sebelumnya sempat terjadi pada April 2023 lalu. Lantas, seperti apa reaksi Ricis terkait adanya isu tersebut? Dan seperti apa pula respon Dr. Cindy selaku kakak dari Ricis melihat pemberitaan yang kembali menyeret rumah tangga sang adik? Yang tadinya sama papahnya Mona berasa pacaran, sekarang berasa satu kemana, satu ngurus anak, satu kemana gitu. Karena kan memang kehidupan kan roda kan berputar ya, jadi salah satunya ya itu. Intinya kalau untuk rumah tangga wajar. Udah menikah belum, Mbak? Belum. Nggak, intinya rumah tangga itu wajar, ada masalah, ada yang kan roda itu berputar ya. Namanya nggak hanya rumah tangga, kita aja hidup pribadi pasti ada aja masalah, terus kita selesaikan, solusinya bagaimana. Sama semua tangga, semua pintu, semua ruang, semua momen atau rumah tangga, keluarga, semuanya sama aja sih gitu. Terus juga netizen juga ya udah berpendapat ya silakan selama itu sopan. Terus juga kalau masalah like-likean itu Icis tuh sebenarnya kalau saya perhatikan dia memang gampang banget untuk nge-like. Jadi semua teman-teman di Instagramnya itu gampang nge-like, gampang nge-love. Bahkan saya juga postingan baru beberapa detik, wah Icis sudah nge-like aja. Jadi memang Icis gitu. Jadi kalau saya lihat di samping Icis, dia buka IG, oh ada yang posting foto gitu. Jadi orangnya suka memberikan love lah, gitu, like gitu. Tanpa dibaca biasanya gitu. Maksudnya kita saling support, saling mendoakan. Terus juga apalagi Mbak Oki juga iya karena kita sister ya, jadi ya saling support, saling mendoakan. Tapi kalau misalnya dari kita bertiga ada yang misalnya namanya manusia kan, misalnya ada yang berbuat salah ataupun apa gitu, itu kita juga saling mengingatkan. Karena kan ya namanya manusia nggak luput dari kesalahan, jadi saling inilah mengingatkan.